Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana cara mengikhlaskan atau memperbaiki prasangka kita kepada saudara kita yang sudah terjadi, padahal kita tahu yang mereka lakukan itu salah secara agama. Bagaimana cara mengikhlaskan atau memperbaiki prasangka kita kepada saudara, kepada ibu atau saudara kita yang sudah terjadi, padahal kita tahu yang mereka lakukan itu salah secara agama. Nah, berbaik sangka itu bukan berarti kita menutup mata dari sebuah kesalahan, bukan. Seolah-olah nggak ada salahnya, benar semua gitu, nggak gitu-gitu juga sih. Kita ada kaidah berpikir yang diajarkan oleh Umar bin Khattab. Kata Umar, nahnu nahkum bizzawahir, kami berhukum dengan yang tampak. Kami berhukum dengan yang tampak. Apa maksudnya? Kami hanya menilai sesuatu yang terlihat, tidak menilai sesuatu yang tidak terlihat. Artinya kalau yang kita lihat itu emang salah, dosa, ya udah kita perbaiki. Jangan sampai kita udah ngelihat salah, dosa, kita menyimpulkannya sesuatu yang nggak terlihat. Oh enggak kok, pasti ini nggak juga sih. Pasti niatnya baik, jelas-jelas dia buat dosa, kita bilang niatnya baik. Mungkin niatnya baik tapi tetap aja salah. Makanya kalau kita melihat kesalahan, maka tugas kita adalah mencegahnya atau memperbaikinya. Kalau belum terjadi, cegahlah kemungkaran dengan 3 cara. 1, dengan tangan, artinya dengan kekuasaan. 2, dengan lisan, artinya dengan nasihat. 3, dengan hati. Salah satunya adalah kita nggak suka minimal dengan kemungkaran itu. Dan itu selemah-lemah iman. Jadi kalau misalnya kita ngelihat keluarga kita atau sahabat kita jelas-jelas bikin dosa, maka tugas kita menasehatinya. Tapi nasihatilah dengan bil mau'izatil hasanah, dengan cara yang baik. Arti cara yang baik, kita jaga jangan sampai kita mencela, jangan sampai kita menjudge, jangan sampai kita berlaku sombong kepada dia. Nasihatnya khusus hanya masalah yang lagi kita bahas, nggak usah ngembang kemana-mana, nggak usah jadi melebar kemana-mana. Lo tuh ya emang dari dulu nggak bener, nah itu melebar tuh. Udah aja bab itu doang yang dibahas. Itu tuh yang ini tuh kayaknya nggak pas deh. Soalnya aku pernah dengar gini. Kalau kita nggak yakin dengan dalilnya, udah aja capture nih ada hadisnya kayak gini. Aku juga lagi belajar, jadi sama yuk kita belajar ini biar nggak ngulangin kesalahan yang sama, kan bisa ya. Tetap dengan mau'izatil hasanah. Jadi bukan berarti kita harus berbaik sangka bahwa itu bukan kesalahan, itu bukan dosa, itu bukan pelanggaran. Nggak gitu-gitu juga sih. Jadi tetap berbaik sangka itu urusan batin, gaib, tapi masalah zahir ada kaidah untuk watawasau bil haq, watawasau bis shab. Ada kaidah untuk saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Oke, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Untuk pertanyaan kedua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dalam keadaan sehat dan dilindungi Allah. Mengenai penjelasan Ustadz, bagaimana mendamaikan jamaah dari ustadz-ustadz yang terkadang merasa gurunya lebih baik dan benar. Jazakallah khair. Merasa gurunya lebih baik itu hak ya. Semua orang boleh merasa bahwa gurunya, pendapatnya lebih tepat, bukan lebih benar. Karena insya Allah semuanya benar, cuman ada yang tepat, ada yang keliru. Merasa pendapat dia lebih tepat, merasa guru dia lebih kompeten, merasa guru dia lebih bijaksana, itu hak. Tetapi yang keliru adalah ketika dia menganggap orang lain nggak benar, itu baru keliru. Menganggap orang lain itu nggak tahu, itu baru keliru. Menganggap orang lain itu nggak layak, itu baru keliru. Kita boleh merasa bahwa saya belajar di Al-Azhar, saya bangga banget dengan Al-Azhar. Tapi saya nggak pernah menuduh teman-teman Jamiah Islamiyah di Madinah itu nggak belajar agama, enggak. Buat saya pendapat Azhar sama Madinah, Jamiah Islamiyah itu beda. Biasanya lulusan Al-Azhar itu diajarkan cara berpikirnya tuh dia agak banyak angle. Sehingga kalau kita bahas fikih pasti bahasnya gini, menurut ini, menurut ini, menurut ini, menurut ini. Baru disimpulkan jumhur, mayoritas ulama mengatakan begini.
Itu cara berpikir Al-Azhar banget tuh. Makanya teman-teman kalau dengar Ustadz Abdul Somad atau Ustadz-Ustadz yang lulusan Al-Azhar, rata-rata ngomongnya gitu. Kalau ditanya tentang Ustadz apa hukumnya, misalnya batalkah wudhu dengan menyentuh istri? Menurut pendapat ini menyentuh adalah tidak membatalkan wudhu kecuali dengan syahwat. Menurut pendapat ini membatalkan wudhu walaupun sekadar menyentuh biasa aja dengan alasan sekian segala. Dan lalu kesimpulan ulama secara mayoritas itu tuh Azhar. Kalau Madinah, cara belajar di Madinah itu mereka mengambil satu hadis lalu menginterpretasinya, maka itulah yang dipegang. Dan itu juga manhaj ya, metodologi pendidikan ya. Dan itu juga sah-sah aja. Supaya nggak bingung dengan banyak pendapat. Udah aja ini yang paling kuat, ini yang paling rajih, udah. Maka kita saling menghargai. Cuman buat saya belajar di Al-Azhar, saya yakin dengan guru-guru saya pride dengan konsep berpikirnya Al-Azhar di Mesir. Tapi saya sama sekali nggak pernah merasa Madinah atau teman-teman yang belajar di tempat lain itu nggak tahu apa-apa. Mereka punya alasan, mereka punya argumentasi, tapi ini yang saya yakini, itu boleh. Makanya yang harus kita belajar itu adalah toleransi dalam mazhab. Dalam agama aja kita nggak boleh maksa ya. La ikraha fiddin, apalagi dalam mazhab. La ikraha fil madzahib, la ikraha fil fiqh. Karena memang yang namanya fikih itu adalah madzahib, pendapat yang berbeda-beda. Kenapa muncul perbedaan pendapat? Sedikit biar kita tahu kenapa kita harus menghargai pendapat orang lain. Perbedaan pendapat itu sering kali muncul karena interpretasi terhadap dalil. Nggak usah diinterpretasi, tetap ada interpretasinya. Kenapa? Karena cara memandang dalil itu beda-beda. Contoh, ini yang saya sering bahas tentang kajian perbandingan mazhab. Contoh masalah isbal. Isbal itu apa? Memakai celana atau jubah di bawah mata kaki. Kalau untuk laki-laki, kalau untuk cewek kan nggak disebut isbal ya, itu laki-laki. Sebagian pendapat mengatakan semua yang berpakaian pakaian di bawah mata kaki musbil dan dia termasuk dosa besar, nggak masuk surga. Al-Azhar dengan interpretasi terhadap dalil dia mengatakan isbal itu bukan soal ukuran pakaian. Inti dari isbal itu sombong. Kenapa? Dia punya argumentasi. Di zaman dulu orang itu menyombongkan diri dengan ukuran pakaian. Orang kaya pakaiannya sampai ke bawah mata kaki soalnya mampu membeli kain panjang. Orang miskin pakaiannya di atas mata kaki karena kainnya ngirit, sehingga terjadilah kesenjangan sosial dari ukuran pakaian. Maka inti dari isbal itu adalah sombong. Dalam konteks zaman sekarang, sombong itu bukan lagi isbal tapi brand. Kalau ada orang yang membanggakan status sosialnya dengan brand tertentu, pakaian, aksesoris, kendaraan, rumah dan segala macam, berarti dia isbal karena sombong. Tapi kalau brand-brand itu dia pakai karena lebih kepada kenyamanan, kebutuhan, maka innamal a'malu binniyat, tergantung niatnya. Berarti dia boleh-boleh aja pakai brand itu. Kenapa? Emang brand ini bagus, kualitasnya bagus, kalau dipakai, kalau baju juga nyaman misalnya, kalau kendaraan juga safety-nya lebih terjamin daripada yang biasa misalnya, maka nggak masalah. Tapi kalau tujuannya menunjukkan status sosial dia lebih beruntung, lebih sukses, lebih kaya, maka dia isbal. Ini namanya perbedaan pendapat. Tinggal saling menghargai. Ya, terima kasih banyak Ustadz atas penjelasannya. Ini yang terakhir ya. Ini saya pengantin baru, tapi bukan saya Ustadz, bukan saya nih. Bolehkah istri melihat isi HP suami? Bagaimana hukumnya istri minta suami sharing password HP dan sosmednya? Kira-kira kenapa ya suami tidak mau terbuka soal password? Ini serius, bukan saya Ustaz, bukan. Apa hukum pakai PIN atau password? Yang lebih parah lagi pakai fingerprint ya. Atau pakai, kalau yang pakai iPhone pakai Face ID. Tidak boleh menutupi sesuatu dari pasangan. Baik istri maupun suami. Ini nggak berlaku cuman satu arah ya, dua-duanya. Suami boleh melihat handphone istrinya, istri boleh melihat handphone suaminya. Kalau nggak ada rahasia, kenapa harus di passwordin ya? Mungkin password biar nggak dipegang sama anak. Ya udah nggak apa-apa pakai password, tapi kasih tahu
passwordnya tanggal pernikahan kita, kan gitu ya. Ya udah sama-sama tahu, anak nggak bisa buka. Kenapa? Mungkin anak takutnya terlalu lama main handphone atau mengakses YouTube yang enggak. Ya udah dikasih password boleh, tapi dengan pasangan nggak ada rahasia, tetap saling terbuka. Insya Allah kalau udah terbuka biasanya nggak akan dibuka. Justru yang penasaran tuh kalau pakai password dan passwordnya gonta-ganti sehari 3 kali ya. Nah itu tuh penasaran kenapa gitu. Makanya insya Allah kalau nggak ada masalah sih nggak harus ditutup-tutupin. Oh kan privasi, jangankan handphone, kehidupan kita aja udah kita serahin ya. Masa handphone masih disisain? Jangankan handphone, diri kita aja, roh dan jasad kita udah kita serahkan setelah saya terima nikahnya Fulanah bintu Fulan. Masa masih tersisa kecuali handphone? Kan nggak ada akad yang kayak gitu ya. Makanya kalau yang lain semuanya udah diserahin, apalagi cuman sekedar isi WhatsApp. Lagian kata Allah, hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Caranya kalau misalnya kita handphonenya mau dibuka dan nggak ada masalah, cobalah kalau kita lagi chat dengan lawan jenis, seolah-olah kita chatnya di sebelah pasangan kita. Kira-kira akan seperti apa kita ngechat? Emoticon yang kita pakai apa aja? Apa akan guling-guling, berderai-derai? Apakah kita akan keluarin emoticon yang air mata menggenang nggak jatuh-jatuh di sini? Kan enggak kan? Nah, artinya kita seolah-olah ada pasangan kita. Gimana cara kita chat? Itu cara paling aman menjaga pasangan ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Makanya dulu ada terjemahan perempuan dilarang keluar rumah. Kalau sekarang keluar rumah nggak penting, yang penting sinyal. Ya, kadang dia nggak keluar rumah, tapi dia ada di mana-mana. Dia ada di belahan Eropa, dia ada di Afrika, dia ada di Australia karena dia temennya ada di sosial media. Makanya yang dimaksud keluar rumah itu bukan sekedar langkah kaki atau fisiknya, tetapi menjaga diri dari fitnah. Saya suka banget menerjemahkan teks agama itu dalam konteks kekinian karena biar lebih realistis dan aplikatif. Kalau kita membahas teks itu hanya secara tekstual, kita nggak tahu gimana nih cara praktekinnya, seolah-olah ayat Al-Quran itu hanya sebuah kalimat indah yang dinikmati bahasanya, nggak bisa dipraktekin dalam kehidupan kita. Buat saya ayat larangan perempuan keluar rumah itu artinya larangan perempuan dan laki-laki untuk berinteraksi secara berlebihan. Bahkan di Al-Quran itu ada ayat tentang tutorial bumerang. Dan mungkin kita pikir ada gitu Ustaz, ayat bumerang di Al-Quran? Ada. Surat An-Nur, kata Allah, wahai perempuan-perempuan yang beriman, janganlah kalian menghentakkan kaki kalian ketika berjalan, karena itu akan membuat lekuk tubuh kalian terlihat atau fitnah. Hubungannya dengan bumerang apa? Cewek-cewek, bumerang yuk. Gitu kan? Rata-rata kan gitu kan ya? Selangkah gitu kan? Pas diposting jadinya apa? Dance. Akhirnya dia jadi gitu kan ya? Nah ternyata itu sesuatu yang menimbulkan fitnah. Pas dilihat sama cowok bumerang lagi kayak gitu-gitu, wah lucu ya? Like, gak boleh. Risih gak sih kalian ngedance depan cowok? Ya udah nggak usah, terus masa nggak dipakai Ustadz bumerangnya? Pakai boleh, tapi gimana? Duduk rame-rame. Jadinya kayak tari saman gitu kan? Boleh lah, masih aman bumerang. Tutorial telepon. Telepon itu jangan dilembut-lembutin suaranya. Di Al-Quran ada ayatnya. Katakan kepada istri-istri Nabi, janganlah kalian melembutkan suara ketika kalian berbicara, karena itu akan menimbulkan fitnah di hati orang yang punya penyakit. Pas telepon jangan di kayak bangun-bangun tidur gitu lah. Allah, nggak usah digitu-gitu, biasa aja kali. Kecuali emang suaranya udah lembut ya, kayak suara saya. Saya tuh sering disalahpahami kalau telepon GoFood. Ini pesannya sesuai aplikasi ya. Oh ya tunggu ya Bu, Bapak. Oh ya Pak. Itu udah aslinya gitu kan. Jadi bukan dilembut-lembutin gitu. Begitu juga kalau emang udah aslinya emang dia penyiar, mungkin dia mungkin seorang host atau apa, ya emang suaranya udah kayak gitu. Jangan sampai dibikin ada serak-serak bangun tidur, ada kayak manja-manja nggak apa gitu kan ya. Jangan, biasa aja. Itu ternyata diajarkan di Al-Quran. Tutorial nelpon, tutorial chat, tutorial bumerang, tutorial apa lagi, termasuk dandanan segala macam, semuanya diajarin. Mudah-mudahan dengan kayak gitu kita jadi nggak perlu lagi ngunci-ngunci handphone, karena insya Allah semuanya juga aman. Saya tambahan dari saya sini, tambahan dari saya sendiri.
kalau tadi kan Ustadz bahas tentang pentingnya menjaga ukhuwah dengan berhusnuzon dengan sesama gitu. Nah kalau kaitannya dengan amal ibadah kita kepada Allah, misalnya gini, saya kan kita pasti semua merasa banyak dosa gitu kan. Tapi kan kita ada usaha untuk bertobat. Nah kita bisa nggak berhusnuzon sama oh ya Allah udah pasti nerima tobat kita. Jadi kita bisa fokus untuk ibadah yang lain gitu. Atau kita harus selalu merasa selalu banyak dosa jadi selalu tertekan terus gitu. Oh, sholat lagi tapi kondisinya ngerasa terus berdosa gitu. Itu gimana Ustaz? Harus satu paket. Harus balance. Di satu sisi kita harus belajar thiqah billah, percaya sama Allah. Allah itu Ghafur, Allah itu Rahim. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Kita harus percaya. Itu namanya husnuzon kepada Allah. Enggak boleh kita berpikir kayaknya Allah pasti malas banget ngampunin dosa saya nih. Enggak boleh, itu suudzon sama Allah. Sampai Allah mengatakan, la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa semuanya. Sehingga kita berpikir Allah itu pengampun, enggak ada dosa yang enggak diampuni. Tapi hasil dari husnuzonnya bukan buat kita malah jadi ya udah deh udah cukup kalau gitu, enggak. Jadi malah kalau kita berbaik sangka Allah Maha Pengampun, maka kita bergairah untuk minta ampun. Itu hasilnya. Kalau kita bilang Allah Maha Pengampun tapi kita nggak minta ampun, itu bohong, klise. Harusnya kalau kita tahu Allah Maha Pengampun, ya udah minta ampun. Kalau kita tahu Allah Maha Penyayang, ya udah harapkan kasih sayangnya. Kalau kita tahu Allah itu Maha Perhatian, maka minta pertolongannya. Itu satu. Yang kedua, ada yang namanya kalau tadi thiqah billah, husnuzon. Yang kedua namanya wajilah yang tadi saya baca di awal surat Al-Mu'minun. Apa itu wajilah? Kita nggak boleh gampang berasa puas diri. Kenapa? Karena kita harus selalu merasa bahwa diri kita ini belum apa-apa. Caranya gimana? Coba ingat dosa-dosa kita. Dulu kita semangat banget bikin dosa siang dan malam. Apakah kita udah sesemangat itu beramal soleh untuk menebus dosa di masa lalu? Kalau belum, berarti harus bergairah terus. Wajilah, kurang. Tapi Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyampun. Tapi saya amalnya masih kurang. Itu satu paket. Sehingga kalau kita bisa mengambil dua-duanya secara balance, baru insya Allah disebut dengan orang yang taubatnya taubatan nasuha. Makanya Umar ketika bertaubat mengatakan, ya Rasulullah, hari ini saya akan menebus semua kejahatan saya di masa lalu dengan amal soleh, berdakwah dan membela engkau ya Rasul. Jadi azamnya menebus kesalahan di masa lalu. Dan harus selalu merasa masih kurang. Tapi Allah Maha menerima taubat, Maha Pengampun, Maha menghargai atau membalas kebaikan dengan pahala yang berlipat. Tetap ke Allahnya berbaik sangka, ke dirinya merasa belum apa-apa. Itu syarat taubatan nasuha, satu paket. Ya, terima kasih banyak Ustaz Anantaki, jazakallah khairan katsiran atas ilmunya. Mungkin Ustaz bisa ditutup dengan doa untuk kami semua Ustaz, agar bisa lebih menjaga ukhuwah kami, terutama kepada pasangan hidup kami dan juga keluarga, orang tua, anak dan saudara-saudara. Baik teman-teman semuanya, saya sebelum tutup dengan doa pengen nitip apa yang tadi udah saya sampaikan. Jaga ukhuwah di antara kita ya. Jangan sampai kita jadi mangsanya syaitan. Jangan sampai kita berhasil masuk ke dalam perangkap syaitan. Seperti kata Nabi, setan udah berputus asa membuat kita syirik. Mungkin kita rajin ibadah, tapi kita memutuskan silaturahim. Mungkin kita udah rajin ke masjid, tapi di masjid kita ngambil shaf yang berbeda dengan orang yang kita nggak suka kepada dia. Yang satu di pojok sana, yang satu di pojok sini. Udah masuk tadinya udah di pojok sana ngeliat ada dia, pindah ke sebelah sini, shafnya beda. Mungkin kita ke masjid, tetapi kita bete sama imam. Kita ngerasa ini imam ini bukan imamnya saya. Akhirnya walaupun ke masjid, kita akhirnya yang paling parah lagi bikin 2 jamaah, dan itu dosa besar. Gak boleh ada 2 jamaah di dalam satu masjid. Harus 1 jamaah. Makanya kenapa Nabi benci banget dengan 2 jamaah? Karena itu perpecahan. Jaga ukhuwah kita, terutama ukhuwah Islamiyah,
lebih luas lagi adalah ukhuwah watoniyah, sesama bangsa Indonesia. Udahlah, gak usah terlalu larut dalam perdebatan. Yuk kita fokus saja berkarya. Kita bangun Indonesia bareng-bareng dengan apa yang kita bisa. Kalau kita ngelihat sesuatu yang menurut kita nggak nyaman, maka kita boleh menyampaikan kritik ataupun nasihat, tapi tidak mencela. Tidak mencela. Muslim harus komitmen menjaga lisannya atau jarinya dari mencela. Harus komitmen. Kalau ada ustadz mencela, mungkin beliau lagi emosi, itu bukan yang perlu diteladani. Walaupun seorang ustadz mencela nggak boleh diikuti. Kenapa? Nabi bilang gini, kalau kalian melihat seorang budak perempuan berzina, hukumlah dia dengan mencambuknya, tapi jangan cela dia. Itu hadis di Riyadhus Shalihin. Lalu kalau dia setelah itu berzina lagi yang kedua kalinya, cambuklah dia, tapi jangan cela dia. Zina loh ya. Lalu dia berzina lagi yang ketiga kalinya, maka juallah dia walau seharga seutas tali, saking murahnya, tapi jangan cela dia. Coba, 3 kali Nabi bilang jangan mencela. Padahal budak dan berzina. Yang di zaman dulu budak itu dianggap rendah, berzina itu perbuatan yang paling rendah. Dilakukan 3 kali. Jangan cela, jangan cela, jangan cela. Itu jaga supaya bangsa kita mulai move on dan fokus lagi kepada sama-sama berkarya untuk kemaslahatan bangsa dan negeri. Jadi kita nggak larut di sosial media terus-terusan saling bully-membuli, capek. Dan itu bukan sesuatu yang baik untuk masa depan bangsa kita, anak-anak kita, generasi muda kita. Jangan sampai kontroversi dan konflik ini dipertontonkan di publik dan jadi ratingnya tinggi, itu nggak bagus. Biasanya kalau udah, saya kadang-kadang suka mancing ya. Kenapa ya komen saya sedikit ya, biasanya misalnya 300, 400, kenapa kali ini cuma 20 misalnya. Pancing nih, ada satu komen yang kayaknya potensi untuk kontroversi, saya replay. Sengaja tuh, saya replay, rame langsung di bawahnya tuh. Replay yang berikutnya tiba-tiba jadi 500. Akhirnya karena udah rame yang aneh-aneh, saya delete lah komen paling atas, ke-delete lah semua, tinggal lagi 20. Kenapa? Karena mungkin kita udah terbiasa dipertontonkan konflik dan kontroversi, sehingga itu jadi menu yang ratingnya bagus. Kita nggak boleh kebawa ke situ. Itu nggak bagus buat perjalanan bangsa, nggak dewasa untuk bangsa kita, nggak maslahat untuk agama kita, dan paling nggak baik untuk jadi warisan generasi kita. Kita sebagai muslim dulu aja yang udah belajar agama, komitmen, jangan sampai mencela. Marah udah aja marah sendiri, jangan sampai dipertontonkan. Tersinggung, oke, karena itu manusiawi. Mengkritik itu hak kita, apalagi kita sesuatu yang memang kritiknya membangun, apalagi bagus banget. Menasihati memang perintah Allah, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Tapi mencela, coba cari ayat, ada nggak mencela? Nggak ada ayat yang mencela, nggak ada hadis yang mencela. Kalaupun ada istilah Abu Jahal, Allah langsung yang menurunkan istilahnya. Abu Lahab dengan kalimat tabbat, itu ayat Al-Quran, bukan Nabi yang mengatakannya. Kenapa? Kalau Allah berhak. Allah berhak sombong. Allah berhak untuk menutup hati hambanya, karena Allah lebih tahu tentang orang itu daripada kita. Kalau kita enggak. Mudah-mudahan dengan kayak gitu, mulai dari teman-teman yang udah ngaji ini, kita perbaiki budaya di sosial media, kita perbaiki budaya dalam komunitas, sehingga mudah-mudahan ini menjadi tren yang positif di masyarakat kita ke depan.